warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kalian harus tetap semangat dan tetap sehat. Materi pembelajaran kali ini adalah tentang sel, di mana sel adalah unit paling kecil dari makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian harus bisa menjelaskan perbedaan struktur dari sel hewan dan sel tumbuhan. Serta nanti kalian juga harus praktikum dan menyajikan laporan praktikumnya di media online atau media sosial dengan kreatif. Nah, apa yang kalian ketahui tentang sel? Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Di dalam sel, dia merupakan tempat terjadinya semua proses kehidupan dari makhluk hidup. Lantas, apa yang dimaksud dengan unit struktural dan fungsional dari sel? Nah, unit struktural adalah sel merupakan penyusun semua makhluk hidup, baik itu uniseluler maupun multiseluler. Sedangkan unit fungsional adalah di dalam sel berlangsung semua proses kimia. Contoh-contoh sel bisa kalian lihat. Di situ ada sel amoeba proteus, ada nerve cell atau sel saraf, ada plant stem atau stem dari sel tumbuhan, dan ada red blood cell atau sel darah merah. Nah, gambar itu semua adalah contoh-contoh sel yang bisa kalian lihat di kehidupan sehari-hari. Dan yang pasti melihatnya harus menggunakan mikroskop karena sel berukuran sangat kecil. Tahukah kalian pertama kali sel ditemukan? Nah, sel ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Antony van Leeuwenhoek. Dia adalah penemu pertama kali mikroskop. Dia mengamati cairan darah, kemudian mengamati feses, mengamati cairan mani, dan dia menemukan seperti bercak-bercak. Akan tetapi, dia belum menyebut kata sel. Penemuan dari Antony van Leeuwenhoek dilanjutkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Robert Hooke. Nah, dia mengamati sayatan gabus pada tumbuhan, kemudian dia menyebut ruang-ruang kosong pada gabus tersebut dengan kata selula. Nah, dari sini kata sel berawal. Kemudian, sel terus diamati. Nah, secara bersamaan ada dua ilmuwan yang bernama Schleiden dan Schwann. Dia fokus di penelitian masing-masing. Schleiden mengamati sel tumbuhan, sedangkan Schwann mengamati sel hewan. Nah, hasil pengamatan dia berdua dilanjutkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Johannes Evangelista Purkinje. Nah, kemudian si Purkinje ini dia menemukan istilah sitoplasma dan nukleus yang disingkat protoplasma. Kemudian penemuan sel yang paling berakhir adalah yang ditemukan oleh Rudolf Virchow. Dia menemukan istilah omnicellular and cellulae yang berasal dari kalimat sel berasal dari sel sebelumnya. Hingga saat ini, kalimat ini digunakan oleh ilmuwan-ilmuwan modern.
Apa saja penyusun-penyusun dari sel? Nah, sel terdiri dari zat penyusun utama dan tambahan. Penyusun utama dari sel adalah karbohidrat, protein, air, lipid, dan asam nukleat. Kalian bisa menyingkat dengan kata kapalan. K. Karbohidrat, P. Protein, A. Air, L. Lemak, dan AN adalah asam nukleat. Sedangkan molekul tambahan dari sel adalah garam-garam dan vitamin. Bentuk dan ukuran sel. Nah, coba kalian bisa membayangkan tidak? Bentuk sel itu bermacam-macam. Ada yang bulat seperti red blood cell atau sel darah merah, white blood cell atau sel darah putih. Ada yang bentuknya memanjang seperti sperm cell atau sel sperma, nerve cell atau sel saraf. Nah, bagaimana dengan ukurannya? Ukuran sel sangat kecil. Ada sel prokariot yang berukuran 1-10 mikrometer dan ada sel eukariot yang berukuran 10-100 mikrometer. Nah, dari ukuran dan struktur tadi, sel dibagi menjadi dua. Ada sel prokariot, yaitu tanpa membran inti sel, contohnya bakteri, dan ada sel eukariot yang dia mempunyai membran inti sel, contoh sel hewan, sel tumbuhan, dan sel jamur. Perbedaan antara sel prokariot dan eukariot dapat kalian lihat pada gambar. Nah, coba kalian perhatikan DNA antara sel prokariot dan eukariot. Pada sel prokariot, DNA-nya tidak dikelilingi oleh membran. Sedangkan sel eukariot, DNA-nya dikelilingi oleh membran inti sel. Sel eukariot ada perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, kalian harus bisa mencari dan membedakan struktur antara sel hewan dan sel tumbuhan, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Kalian sudah memperhatikan perbedaannya? Nah, nanti kita akan praktikum perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan pada video berikutnya. Nah, kali ini kalian harus mengerjakan tugas, yaitu tugas yang pertama, buatlah peta konsep sejarah dan komponen penyusun sel. Tugas yang kedua, buatlah tabel perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, yang nantinya akan kita gunakan pada saat praktikum. Tugas yang ketiga, buatlah perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Ketiklah tugas kalian di Microsoft Word atau buat di Microsoft PowerPoint. Kemudian upload pada link yang saya berikan. Jangan lupa upload tugas kalian di blog masing-masing atau media sosial masing-masing agar bisa dilihat oleh teman-teman pelajar yang lain dan ilmu kalian lebih bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di praktikum sel hewan dan sel tumbuhan. Tetap semangat dan
dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.